Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Alhamdulillah Allah sempurnakan nikmat di dalam diri kita. Maka mari setiap kenikmatan yang Allah titipkan, yang kita tidak tahu kapan nikmat itu akan diambil. Kesehatan Allah berikan hari ini, tapi kita tidak tahu kapan kesehatan itu diambil. Nikmat-nikmat yang Allah bisa kita nikmati pada siang hari ini, tidak ada jaminan apakah setelah ini, nanti atau besok Allah masih jaga dan berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah anak-anak sekalian, ketika nikmat itu masih ada di dalam diri kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk aktivitas-aktivitas yang tidak bertentangan dengan agama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak sekalian, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari kecintaan kepada beliau. Menghidup-hidupkan sunnahnya Rasulullah adalah juga bagian dari kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat banyak di antara mereka yang begitu cintanya kepada Nabi sampai-sampai tidak memperhatikan keselamatan dirinya, karena meyakini kecintaan kepada Rasulullah akan membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara sahabat-sahabat yang kisahnya terabadikan padahal kejadiannya sudah 1400 tahun yang lalu. Betapa bahagianya ketika mungkin kita sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tetapi kebaikan-kebaikan kita tetap dikenang sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang-orang yang solih, karena yang kita lakukan semata-mata atas dasar kecintaan kepada Rasulullah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sahabat yang bernama sahabat Ali bin Abi Thalib. Begitu masyhur namanya. Orangnya masih muda, ketika usianya masih sekitar 20 tahun. Sahabat Ali bin Abi Thalib sudah mengemban tugas yang tidak ringan, yaitu menggantikan tempat tidur yang biasa digunakan tidur oleh Rasulullah, yang mana pada hari itu adalah hari-hari di mana orang-orang terbaik di Mekah disiapkan dengan pedang yang paling bagus, dengan bersama-sama punya niatan yang sama, ingin membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menempati tempat tidur yang biasa digunakan oleh Nabi itu menjadi sesuatu yang menakutkan, karena Nabi pada waktu itu menjadi sasaran tembak pembunuhan pemuda-pemuda terbaik yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Maka itu dilaksanakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karena sebuah keyakinan.
mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuah keberkahan, berbuah kecintaan Allah, dan kecintaan Allah itu sudah cukup mengisi ruang-ruang keberanian sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidur yang biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi sahabat Ali bin Abi Thalib ketika usianya masih muda, ada sahabat Nabi yang usianya sudah sangat tua, yang bernama Bapak Yasir, sahabat Yasir, dengan istrinya yang juga tua, Ibu Sumayyah. Maka Bapak Yasir ini kemudian demi mempertahankan tauhidnya, tidak bergeming dengan hukuman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai kemudian menemukan ajalnya di situ karena sebuah keyakinan mengikuti apa yang diikuti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuah keberkahan, berbuah kecintaan Allah, dan itu sudah cukup mengisi ruang-ruang keberanian sehingga mampu mempertahankan tauhid padahal siksaan begitu luar biasa. Kemudian ada lagi sahabat Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam kemudian membela agamanya Allah, membela dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian meninggal dunia, yang itu dadanya dibelah oleh musuhnya Allah, diambil jantungnya, dan hal itu tidak menjadikan takut Hamzah, karena Hamzah berkeyakinan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup mengisi ruang-ruang keberaniannya untuk tetap istiqomah di jalan membela kesetiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat yang Ustadz sebutkan ini adalah sahabat-sahabat yang memiliki visi begitu jelas, visi begitu kuat, sehingga ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan yang disediakan oleh musuh-musuhnya Allah tidak menjadikan dia takut, karena dia berkeyakinan ketika Allah mencintai dia, maka itu sudah cukup menyelamatkan dia, meskipun mungkin fisiknya tidak selamat, meninggal di dalam peperangan, tetapi bagi orang-orang yang beriman ada kampung yang lebih indah, ada kampung yang lebih kekal, ada kampung yang lebih baik, yang nanti menjadi tempat kembali orang-orang yang beriman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul, katakan wahai Muhammad kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarmu, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan berbuah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kita ini yang hadir di ruangan ini adalah hadir sebagai status seorang manusia. Manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Maka dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada jaminan mendapatkan cintanya Allah dan diampuni seluruh kesalahan kita. Sehingga anak-anak sekalian, yang pertama, mari
kita tanamkan di dalam hati kita visi pribadi yang jelas bahwa kita ini diciptakan dari mana, diciptakan oleh siapa, hidup di dunia ini untuk apa, dan nanti akan kembali kemana. Dengan cara mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi makan minumnya sambil duduk, maka kita makan minum sambil duduk. Ketika ada yang tanya, kenapa kamu makan dan minum sambil duduk? Maka jawabannya, karena Rasul memerintahkan seperti itu. Ketika Nabi ada bacaan Al-Quran, beliau diam, maka kita pun diam ketika ada bacaan Al-Quran. Ketika ada yang tanya, kenapa kamu diam? Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Ketika Rasul kemudian mengajarkan kita untuk sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang merasa diawasi oleh Allah, maka kita melakukan seperti itu. Meskipun mungkin tidak ada takmir yang berkeliling, tidak ada petugas yang mencatat, tetapi kalian melakukan itu. Kemudian ditanya, kenapa kamu begitu rapinya sholat? Maka jawabannya, karena Nabi mengajarkan sholat seperti itu. Maka orang-orang yang dasarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, cintanya Allah. Yang kedua, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dicintai oleh Allah, betapapun seluruh manusia yang ada di muka bumi ini memusuhi kita, ingin mencelakakan kita, sudah lebih dari cukup cintanya Allah untuk melindungi kita semuanya. Maka kedua, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hadir kita di dunia ini senantiasa membawa keberkahan. Semoga kita semuanya dikumpulkan di tempat ini sebagai orang yang beriman, iman kepada Allah dan iman kepada rukun iman yang lain. Semoga kita kelak dikumpulkan di surga yang Allah janjikan. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana besarnya cinta orang tua kami kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang banyak berzikir ya Allah, banyak mengingat Engkau, pandai bersyukur atas nikmat yang Kau titipkan di dalam kehidupan kami. Baguskan ibadah kami ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan salat ya Allah, hingga kami husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.